Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di podcast Ngomongin Apa Aja. Saat ini kita berada di studio Osep Dodi & Partner. Masih dalam suasana Idul Fitri. Izinkan kami untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Baik, seperti kita tahu, dalam bulan-bulan ini ada sebuah peristiwa yang mana ada seorang ketua RT itu melakukan pembubaran sebuah ibadah gereja. Akhirnya yang bersangkutan hingga ditahan dan berimplikasi hukum yang panjang. Di sini rupanya kita hadir di sini, Bang Osep Dodi atau Osep Dodi & Partner ini ditunjuk sebagai kuasa hukum. Salah satu ya? Salah satu kuasa hukum. Nah, itu rupanya kemarin peristiwa ini menemui titik terang bahwa Ketua RT Wawan ini berhasil dipulangkan. Nah, Tidak ditahan ya? tidak ditahan. Kita coba pengen tahu seperti apa sih peristiwa detailnya sehingga kelanjutan hukum ini seperti ini. Oke, Bang Osep, apa kabar? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Osep, sekali lagi ngucapin selamat. Sama. Sukses Terima kasih. ini, berhasil bisa Alhamdulillah. apa yang diinginkan itu Ya. terwujud. Ini ceritanya gimana sih, Bang? Sampai terjadi peristiwa itu hingga sampai berhasil dipulangkan. Ya, terima kasih Mas Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan ODP, Osep Dodi & Partner. Jadi mungkin cerita yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya terhadap klien kami. Ya. Jadi bahwa saya kebetulan merupakan bagian dari tim penasihat hukum dari Wawan Kurniawan. Wawan Kurniawan. Sebagai ketua RT 12 di Kelurahan Raja Basa Jaya, yang kurang lebih di tanggal 15 Maret yang lalu tahun 2023 ini telah ditetapkan dan ditahan Ya. oleh penyidik Dirkrim Polda Lampung di unit Subdit Kemdek ya, Keamanan Negara. Jadi mungkin bisa saya ceritakan ahwal terjadinya penahanan terhadap klien kami. Pertama, kami sebagai tim kuasa hukum atau penasihat hukum dari saudara Wawan Kurniawan. Wawan Kurniawan ini adalah seorang ketua RT, RT 12 di Kelurahan Raja Basa Jaya. Baik. Yang disangkakan oleh penyidik Polda Lampung, Subdit Kemdek, Keamanan Negara. Oke. Ya, tentang telah melakukan penistaan atau penodaan agama, melanggar pasal 156 huruf A dengan ancaman di atas 5 tahun. 5 tahun. Kemudian ada lagi pasal 167 dan juga pasal 175. Ya. Hal ini bermula dari kejadian di tanggal 19 Februari, tepatnya di hari Minggu, di mana klien kami itu disangkakan telah melakukan penistaan terhadap suatu ajaran agama tertentu yang sedang melakukan ibadat di sana. Nah, dari awal kami sebagai kuasa hukum itu telah menyampaikan kepada penyidik bahwa ini bukan penistaan agama, dan kami concern dan konsisten terhadap pembelaan tersebut. Ya. Namun karena penyidik Polda Lampung juga punya keyakinan gitu, akhirnya klien kami ditetapkanlah sebagai tersangka. Baik. Waktu itu pemeriksaan pertama di tanggal 14, kemudian di jam 00.30 ternyata klien kami langsung dilakukan penahanan.
kami sebagai kuasa hukum dari Ikatan Alumni Universitas Lampung, kebetulan saya sebagai Direktur PBH-nya, Pusat Bantuan Hukum, juga didampingi oleh Ketua Harian Bang Aap, Abdullah Fadri Auli, dan rekan-rekan yang lain, melakukan pendampingan saat itu, pemeriksaan dari jam 10 sampai pada akhirnya jam 00.30 klien kami ditahan. Selanjutnya kami sebagai kuasa hukum melakukan permohonan normatif, pengajuan permohonan untuk tidak ditahan. Jadi di awal pemeriksaan kita sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan. Itu bukan penangguhan penahanan? Belum. Jadi di awal kita sudah siapkan itu dan sudah disampaikan kepada penyidik. Dan jam 00.30 itulah baru ada kesimpulan klien kami ditahan. Kemudiannya besok paginya di tanggal 15-nya kami sudah sampaikan lagi surat permohonan penangguhan penahanan atau peralihan penahanan. Peralihan penahanan. Iya. Dan itu tanda terimanya juga sudah dan disampaikan langsung ke Pak Kapolda. Oke. Sampailah kasus ini bergulir kurang lebih 56 hari klien kami ditahan di Polda. 56 hari, hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan. Hampir habis masa penahanan yang dimiliki oleh. Berapa hari itu? 20 pertama, kemudian perpanjangan 40 hari. Oh, jadi 60. 60, hampir 60 ya. Jadi, nah kemudian segala upaya udah kami coba. Selain memang penangguhan penahanan, jadi banyak kawan-kawan yang lain juga melakukan permohonan penangguhan penahanan. Namun sekali lagi dengan pertimbangan subjektivitas, penyidik menganggap bahwa klien kami itu bersalah dan tetap dilakukan penahanan. Artinya kata dapat dilakukan penahanan itu unsur subjektivitasnya itu Di pasal 156A tadi. Yang tentunya ya kita menganggap bahwa klien kami ini sangat cooperate selama ini, kemudian nggak akan melarikan diri kan begitu, sesuai dengan persyaratan yang ada, tidak dipertimbangkan. Apalagi pasal yang disampaikan itu atau disangkakan kepada klien kami itu pasal yang menurut kami adalah sensitif ya, tentang SARA gitu kan. Nah, disinilah yang kami katakan menolak dari awal bahwa ini terlalu prematur. Penyidik Polda Lampung mentersangkakan klien kami karena memang sesuai dengan motonya Polri bahwa mereka harus scientific gitu ya, dan juga presisi. Artinya sebelum adanya pandangan lain atau petunjuk dari jaksa, seharusnya sikap hati-hati dan profesionalismenya itu harus dikedepankan. Baik, sebentar. Apa yang membuat Bang Osep dan kawan-kawan sebagai penasihat hukum atau memberikan pendampingan ini bahwa unsur penistaan agama ini tidak tepat disangkakan gitu? Ya, jadi sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta hukum yang menurut kami telah dikesampingkan oleh penyidik. Oke. Pertama, kejadian itu kan terjadi di hari Minggu tanggal 19 Februari yang lalu. Di mana di hari Senin sebenarnya sudah dikondisikan telah terjadi suatu perdamaian oleh Forkopinda Bandar Lampung, dipimpin oleh Bapak Kapolresta Bandar Lampung dan jajaran Forkopinda. Kemudian juga telah terjadi rekonsiliasi antara klien kami Wawan dengan waktu itu ada Pak Naik ya. Pak Naik itu adalah pendetanya mereka. Mereka ini adalah jemaat gereja Kemah Daud. Seperti itu. Nah, sebenarnya sudah terjadi rekonsiliasi, namun memang bentuk tertulis dari rekonsiliasi itu baru lahir itu di hari Kamis. Namun ternyata di hari Selasa itu terjadilah laporan model A. Nah,
laporan model A ini seperti yang kita ketahui adalah laporan yang dibuat oleh polisi. Salah satu syaratnya baik formil dan materialnya itu adalah polisi yang melihat langsung terhadap suatu kejadian tadi. Dan dia bersifat mengganggu ketertiban. Disinilah awal kita melihat juga adanya kejanggalan-kejanggalan. Karena faktanya memang tidak ada ketertiban umum yang diganggu. Dan juga memang polisi tidak ada saat itu karena kejadian itu di hari Minggu jam 9 pagi. Apakah model A tadi itu polisi harus menyaksikan? Dari awal model A sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Nah, untuk disangkakan kepada klien kami. Seharusnya kan kalau dianggap klien kami merugikan pihak-pihak tertentu, itu harusnya pihak-pihak tersebut yang melaporkan, yang merasa sebagai korban dan merasa dirugikan. Dan laporannya bentuknya LPB. Apakah dari pihak gereja ini menyampaikan laporan ke kepolisian? Tidak ada, sampai dengan saat ini kan tidak ada laporan tersebut. Jadi klien kami menjadi tersangka ini dan ditahan ini murni dari laporan model A. Laporan yang dibuat oleh petugas piket di salah satu petugas piket di Mapolresta Bandar Lampung gitu kan. Dasarnya gelar perkara katanya yang dipimpin langsung oleh Dirkrim Polda Lampung. Maaf, bukan karena viral. Salah satunya juga mungkin seperti itu. Ya, karena itu jadi barang bukti bagi mereka. Nah, video berarti ya. Video. Nah, karena kan memang video itu lahir dengan narasi yang sudah dibentuk sedemikian sehingga opini masyarakat sudah tidak terbendung lagi. Terframing sehingga prejudis terhadap klien kami itu semakin nyata. Jadi belum melalui proses tapi opini sudah terbentuk bahwa klien kami telah melakukan penistaan agama. Itu yang selama ini kami coba untuk sampaikan kepada masyarakat luas, termasuk mengedukasi semua pihak. Nah, singkat cerita, kemarin di hari Kamis tanggal 10 Mei ternyata pelimpahan tahap 2 klien kami dari Polda Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung yang penyerahannya lakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nah, oleh karena kami dihubungi oleh kejaksaan, maka kami selaku kuasa hukum dari Wawan Setiawan Kurniawan datanglah ke Kejaksaan Tinggi. Kemudian dari sana dipastikan bahwa benar akan dilakukan tahap 2. Kemudian kami menunggu Wawan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dan alhamdulillah ternyata pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak melakukan penahanan terhadap klien kami. Alasannya? Alasannya adalah bahwa ternyata Wawan itu, klien kami itu disangkakan, pada akhirnya disangkakan dan nanti didakwakan itu melanggar pasal 335. Jadi pasal 156, 167, 177 tidak memenuhi unsur. Jadi pasal pertama yang disangkakan oleh penyidik Polda Lampung bahwa klien kami yang melanggar pasal 156 huruf A tentang penodaan agama tidak memenuhi unsur. Dan cilakanya klien kami telah dilakukan penahanan selama kurang lebih 56 hari. Nah, inilah yang akan kami edukasi dan kami perjuangkan kepada masyarakat luas tentang adanya penegakan hukum dan sikap profesionalisme. Tadi terlihat bahwa 3 pasal yang disangkakan itu ternyata tidak ada semua, malahan ada satu pasal baru, 335. Apa itu? Pasal 335 itu tentang perbuatan tidak menyenangkan. Di situ nggak ada malahan ya? Tidak ada. Jadi lahirnya pasal 335 ini berdasarkan petunjuk P19 dari pihak Kejaksaan Tinggi Lampung kepada penyidik Polda Lampung. Nah maksimal ini tuntutannya itu
Kalau maksimal ancaman pidananya adalah 1 tahun. Oh, Namun memang ini pasal yang dikecualikan, bisa dilakukan penahanan walaupun ancamannya 1 tahun, tapi bisa dilakukan penahanan. Akan tetapi ternyata pihak Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak melakukan penahanan. dasarnya apa? Dengan pertimbangan bahwa syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi untuk dilakukan penahanan. Apa sang tersangka ini kooperatif atau bagaimana? Salah satunya pasti kooperatif, kemudian juga masalah ini memang sudah menjadi perhatian publik khususnya di Lampung, bahkan sudah tingkat nasional gitu. Ya. Sehingga mereka, sekali lagi saya mengapresiasi langkahnya Kejaksaan Tinggi Lampung dan juga Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang memang hati-hati dalam menangani perkara ini. Dan ternyata karena hati-hatinya mereka, unsur-unsur yang disangkakan pertama kali oleh pihak penyidik Polda Lampung tidak terpenuhi. Itu jadi catatan dan harus dipertegas hari ini, yang harus diketahui oleh halayak ramai. Baik. Tidak terpenuhi. Nah, kasus ini, peristiwa ini itu mendapat sorotan nasional, Ya. publik nasional itu menyoroti banget, dan itu di situ terbelah. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini tentunya kalau sudah unsur yuridisnya sendiri apa itu dilanggar lah, taruhlah tidak terbukti. sudah tidak terbukti dan kemudian itu hingga sampai dilakukan penahanan, itu bagaimana tindakan dari kuasa hukum ini? Yang pasti kami tim kuasa hukum yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Lampung akan melakukan langkah-langkah konkret bahwa penahanan klien kami selama 56 hari atas kesalahan karena tidak hati-hatinya penyidik, tidak saintifiknya penyidik yang mengakibatkan klien kami ditahan. Karena penahanan itu dari perspektif hukum hak asasi manusia adalah merenggut kemerdekaan seseorang. Yang dipersamakan adalah HAM berat, pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu mempunyai implikasi hukum. Nah, implikasi hukum ini dan juga konsekuensi hukum ini akan kami tempuh, yaitu kami akan membuat pengaduan ke Mabes Polri tentang ketidakprofesionalan, ketidakhati-hatian dan keberpihakan, kan begitu. Penyidik Polda Lampung dengan mentersangkakan pasal yang salah dan melakukan penahanan klien kami, sehingga tentunya juga menimbulkan kerugian. Jadi langkah kami ada dua. Kami akan membuat pengaduan resmi ke Mabes Polri, ya, ke Kadipropam tentunya, kemudian instansi-instansi lain untuk mengawal kasus ini. Itulah edukasinya. Kedua, kami pun akan melakukan gugatan kepada institusi Polri. CQ-nya adalah Polda Lampung, yang juga tentunya menimbulkan kerugian. Semua ini diatur mekanismenya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Bang Osep, Ya. nggak ngeri? Enggak ya? Enggak. Itu memang yang harus Itu yang ditempuh memang ya? harus kita tempuh, dan pembelajaran edukasi tadi. Iya, mantap. Oke, kalau sudah menggugat institusi Polri, targetnya siapa? Targetnya mereka-mereka, ya, oknum-oknum yang diberikan kewenangan tetapi menyalahgunakan kewenangan tadi. Oke. Kita katakan oknum tadi, dia punya kekuasaan dan salah menggunakan kekuasaan dan kewenangan tadi. Target kami PTDH. Seperti yang baru-baru ini juga viral. Pemberhentian dengan tidak hormat. Karena oknum-oknum seperti ini bukan jelmaan daripada SDM yang diharapkan oleh institusi Polri ke depan. Justru yang seperti ini harus dibasmi karena akan menggerogoti institusi Polri baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi Bapak Kapolri di bawah pimpinan Pak Listio Sigit kan sudah mengatakan bahwa mereka akan berantas habis, ya, segala bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum.
Dan ini ada juga salah satu momentum bagi beliau untuk sekali lagi menyelamatkan institusi. Ya. Ternyata memang banyak sekali, banyak terungkap pada akhirnya di kemudian hari, gitu kan, oknum-oknum tadi dengan berbagai macam konsep lah penyalahgunaan wewenang tadi, seperti itu. Wow. PTDH, ngeri PTDH, sekali. target kami. Oke. Kasusnya Wawan Kurniawan ini bukan berarti ini sudah selesai kan? Ya. Dia masih ada sangkaan di pasal 335 ini. Ya, dan proses persidangan tentunya. Dan proses persidangan. Bagaimana nanti dari pihak tim kuasa hukum ini mempersiapkan diri? Adakah hal-hal yang melemahkan di sini? Kalau kami dari awal memang tujuannya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu bisa kami peroleh dengan adanya putusan pengadilan pidana ya gitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Di sana tentu kami tim kuasa hukum telah melakukan persiapan pembelaan dengan bukti-bukti yang nanti akan kita sampaikan tentunya, yang akan pada prinsipnya mengatakan di pasal 335 ini pun klien kami tidak bersalah. Kalau berandai-andai, Ya. ini kalau berandai-andai, kenapa sih kok sampai terjadi asumsi nih, yang kita ngomong asumsi, sampai terjadi pemaksaan pasal seperti ini? Anggaplah pemaksaan ini. Itu yang kita sesalkan. Kalau kita sebagai masyarakat dan saya sebagai penegak hukum, apalagi institusi Polri kan juga bagian daripada penegak hukum. Kami 4 pilar, salah satunya juga Polri sebagai penegak hukum. Polri mempunyai barometer. Barometernya adalah saintifik dalam melakukan pengungkapan suatu suatu kasus atau perkara. Nah, dalam kasus klien kami Wawan ini, penyidik Polda Lampung sama sekali tidak mengedepankan saintifik dan presisi. Apalagi sudah jelas ini perkara yang berbau sara, begitu. Artinya kan sikap etika dan kehati-hatiannya penyidik itu harus dikedepankan. Apalagi kita tahu Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2011 yang mengatur tentang kode etik anggota Polri menjelaskan bahwa anggota Polri itu harus bisa beretika dalam bernegara, beretika dalam berlembaga, dan beretika dalam bermasyarakat, dan satu lagi berkepribadian. Nah, ini yang saya akan tekankan, bahwa kami menduga bahwa oknum-oknum ini sudah tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip tadi ya, etika dalam berlembaga dan juga etika dalam berkepribadian. Seharusnya dari awal, kalaupun sangkaannya itu nyata, klien kami tidak seharusnya untuk ditahan. Seperti itu. Jadi unsur humanismenya, kemanusiaannya kan jelas. Perkap Kapolri pun mengatur bahwa memang humanisme itu harus dikedepankan. Tetapi di sini saya melihat ada ketimpangan. Sehingga pertanyaan tadi sebenarnya lebih bisa pas yang menjawabnya adalah mereka tadi, oknum-oknum tadi, yang pada akhirnya pasti akan malu. Pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak melakukan penahanan. Kedua, ternyata pasal yang disangkakan di awal klien kami ditahan tidak memenuhi unsur. Bisa dibayangkan. Yang menanti di belakang ini apa? Adalah pengaduan resmi kami ke Mabes Polri dan juga gugatan ganti rugi ke institusi Polri, khususnya Polda Lampung. Ini etis apa enggak ya? Jadi saya pengen menggali lagi. Ada nggak sih dugaan itu pesanan?
dugaan besar. Besar ya. Sehingga agar kami mencoba mengajarkan saintifik, maka kami akan tempuh melalui pengaduan dan juga gugatan. Jadi kami mengajarkan mereka dengan saintifik tadi. Kepastiannya lewat upaya-upaya yang memang diatur oleh undang-undang. Seperti itu. Osep Dodi and Partner. Osep Dodi and Partner. Mantap. Bang Osep, saya sudah sampai di ujung. Ada hal yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Tapi kalau cukup, fine. Saya pikir cukup. Saya pengen nyampein sekali lagi selamat bahwa Terima apa kasih. yang diupayakan ini Oleh kawan-kawan membawakan ya. hasil yang baik. Ya, perkara ini masih belum selesai. Ya, kita berjuang kembali untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan Terima bersama. kasih. Kami juga minta dan juga berharap dukungan dari masyarakat yang tentunya hari ini jangan juga gampang terpengaruh dengan sesuatu yang viral. Walaupun sesuatu yang diviralkan itu tidak semuanya baik dan juga tidak semuanya buruk.